Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Marsandra dengan NIM 43322111017 dan rekan saya Fajar Budiman dengan NIM 43322011028. Kami akan menjelaskan tugas akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Pada tugas ini, kami diminta untuk membuat topologi jaringan sederhana yang terdiri dari minimal 3 router, dan juga kami diminta untuk membuat tabel penyebaran IP pada setiap interface yang ada pada networknya atau disebut subnetting. Dan untuk setiap routernya minimal terdiri dari 3 network yang berbeda. Lalu, untuk media transmisi harus lengkap, ada terdiri dari wireless dan nirkabel. Selanjutnya ada konfigurasi DHCP, SSH, dynamic routing atau static routing pada routernya. Selanjutnya media kerja secara logikal dan fisikal pada Cisco paket tracernya haruslah sesuai. Buatkan tabel kebutuhan perangkat secara detail mulai dari jumlah, jenis, tipe atau merek, harga, sehingga bisa dibuat RAB-nya nanti dengan rujukan dari tabel tersebut. Lalu, buatkan juga video sewaktu pengerjaan pembuatan topologi, konfigurasi, serta penjelasannya dengan video maksimal 40 menit dan diupload ke YouTube dan masukkan link video tersebut ke laporan. Berikut adalah tampilan topologi jaringan yang telah kami buat. Lalu untuk subnettingnya, berikut adalah subnetting pada ruangan server dengan domain name server, login admin secret admin 111 dan enable admin secret admin 111. Berikut adalah subnetting untuk ruangan 1, ruang 2, dan ruang 7 dengan domain name lantai 1 dan untuk login dan passwordnya sama seperti pada ruang server. Dan berikut adalah subnetting untuk ruangan 3, ruang 4, dan ruang 8 dengan domain name lantai 2. Berikut adalah subnetting untuk ruangan 5, ruang 6, dan ruang 9 dengan domain name lantai 3. Lalu di sini kami juga membuat rancangan anggaran biaya dengan detail, yaitu untuk ruang 1 ada 1 router, 1 switch, 1 laptop, dan 10 PC dengan total kisaran harga yaitu sekitar 339 juta rupiah. Dan untuk ruangan 2 kami memakai 1 switch dan 10 PC dengan total kisaran harga yaitu sekitar 287 juta rupiah. Dan untuk ruangan 3 ada 1 router, 1 switch, 1 laptop, 3 PC dengan total kisaran harga sekitar 142 juta rupiah. Dan untuk ruangan 4 kami memakai 1 switch dan 3 PC dengan total 100 juta rupiah. Untuk ruangan 5 ada 1 router, 1 switch, 2 laptop, 2 PC, 2 smartphone, 2 tablet, dan 1 access point dengan total kisaran harga sekitar 136 juta rupiah. Untuk ruangan 6 kami memakai 1 switch, 1 access point, 3 laptop, dan 4 PC dengan total kisaran harga sekitar 206 juta rupiah. Untuk ruangan 7 ada 1 switch dan 6 PC, totalnya yaitu 180 juta rupiah. Untuk ruang 8 ada 1 switch dan 8 PC dengan total kisaran yaitu sekitar 233 juta rupiah. Dan untuk ruangan 9 ada 1 switch, 2 laptop, 4 PC dengan total sekitar 163 juta rupiah. Dan untuk ruang server sendiri terdapat 1 switch, 1 access point, 1 laptop, dan 3 server dengan total sekitar 476 juta rupiah. Dan yang terakhir kami menggunakan 3 kabel, yaitu ada 4 kabel serial, 10 kabelan dengan panjang per meternya adalah 50 meter, dan 4 kabel konsol dengan total kisaran harga yaitu sekitar 4 juta rupiah. Dan untuk total keseluruhannya yaitu ada 2 miliar 272 juta 239 ribu rupiah. Dan untuk pembuatan topologi, konfigurasi, serta penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar. Baiklah, saya Fajar akan menjelaskan bagaimana cara membuat topologi
dan juga mengkonfigurasinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Dan untuk topologi yang sekarang akan kita buat adalah topologi sebuah kantor yang menggunakan sekitar 10 ruangan. Nah, 9 ruang kita gunakan untuk bekerja secara biasa, dan juga terdapat satu ruang server. Oke, kita buat sesuai dengan syarat yang mana fisikal dan juga logikal harus terkoneksi atau sama. Kita buat terlebih dahulu di sini. Di fisikal kita tambahkan 10 ruangan. Oke, kita telah mempunyai 10 ruangan di sini. Lalu kita setting ruangan server terlebih dahulu. Untuk di ruang server kita mempunyai satu router, satu PC, satu switch, dan juga 3 server. Oke, ruangan kita masih kosong. Kita tambahkan terlebih dahulu rak dan meja. Kita tambahkan router di sini. Tambahkan satu PC dan juga satu switch. Dan server. Kita namakan 3 server. Rapiin saja. Oke, untuk perangkatnya telah kita masukkan ke dalam ruangan. Kita kembali ke logical untuk mengeceknya. Oke, begitulah tampilannya di logical. Kita rapiin terlebih dahulu. Kita rapiin. Selanjutnya kita tandain ruangannya dengan cara membloknya di sini. Kita blok terlebih dahulu. Blok di sini. Lalu kita berikan note. Dan juga subnettingnya. Sebelumnya kita telah membuat subnettingnya di sini. Jadi kita tinggal mengikuti subnetting yang telah kita buat sebelumnya. Pada ruangan server itu IP address-nya kita menggunakan 192.168.10.1. Berarti network-nya adalah Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Untuk PC yang terhubung ke router kita menggunakan kabel konsol. Selanjutnya untuk menghubungkan router ke switch, switch ke end device kita menggunakan kabel straight. Oke, setelah selesai kita buka router ke CLI, kita enable. Oke, kita lihat kabel yang terhubung atau port yang terhubung ke switch yaitu FA00. Untuk konfigurasinya kita bisa melakukannya dari router maupun dari PC. Kita coba di PC terlebih dahulu.
Tadi sudah saya enable dan juga saya config. Masuk ke halaman config, lalu kita masuk ke port yang terhubung ke Swift, yaitu port FA0/0. Kita masukkan IP address. Karena networknya telah kita gunakan, kita menggunakan 1 di sini. Tambahkan subnetnya. Subnet kita menggunakan 248. Enter. Jangan lupa untuk menghidupkannya. Oke, lalu simpan. Dan coba kita lihat di sini apakah telah terhubung. Ya, telah terhubung menjadi hijau di sini. Dan kita telah memakai IP tersebut. Kita cek di sini. Telah on. Untuk memberi IP pada server, kita cukup menggunakan IP statik karena server tidak menggunakan IP DHCP. Kita menggunakan default gateway. DNS nya kita menggunakan server yang berbeda. Nanti bakalan saya tambahkan. Oke, telah kita tambahkan IP nya. Kita close. Ini untuk kita gunakan untuk service DHCP. Server selanjutnya kita tambahkan IP. Dengan subnet mask yang sama. Default gateway juga menggunakan default gateway yang sama, yaitu 10.1. Untuk DNS kita mengambil dari sini karena server inilah yang akan kita gunakan sebagai DNS. Oke. Jadi total nanti kita mempunyai 3 server dengan 3 service yang berbeda-beda. Kita tambahin lagi. Masnya sama. Maaf, sedikit satu. Oke. Kurang lebih untuk settingan pada setiap ruangan sama. Mari kita skip saja untuk settingan setiap ruangannya. Oke, setelah semuanya telah berhasil kita buat dari ruangan 1, 2 sampai dengan ruangan 9. Selanjutnya kita menghubungkan masing-masing jaringan atau menghubungkan setiap router ini menggunakan metode router RIP. Berikut adalah caranya. Kita ke PC yang terhubung ke konsol atau langsung ke routernya. Kita ke terminal, lalu kita masuk ke config. Kita ketik router RIP, lalu kita masukkan versinya, mau versi berapa, dan kita masukkan setiap network yang terhubung ke router. Misalnya di sini router server terhubung ke network 20.20.20.0 ke 10.10.10.0 ke 192.168.10.0. Semua jaringan terhubung harus kita masukkan ke dalam routernya seperti ini. Setelah semuanya kita masukkan,
Oke. Dan jangan lupa untuk disimpan. Untuk konfigurasi router RIP cukup segini. Kita ulangi setiap prosesnya pada setiap router. Pastikan semua jaringan yang terhubung telah dimasukkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke service DHCP untuk memberikan service DHCP agar semua PC klien mendapatkan IP secara DHCP. Kita setting di servernya, kita ke service lalu ke DHCP. Di sini kita masukkan setiap ruangan. Misal di sini ada ruangan 9. Kita masukkan default gateway-nya ruangan 9 dengan default gateway 101. Lalu kita buat DNS servernya dan juga IP-nya bakalan dimulai dari IP yang keberapa. Di sini saya mulai dari IP yang kelima. Jangan lupa masukkan subnet dan juga maksimum dari user. Lalu di add dan di save. Untuk menggunakannya pada topologi ini, kita masuk ke router terminal. Oke, kita enable password dan juga config dulu. Lalu kita masuk ke interface yang akan kita hubungkan, yaitu interface interface 6/0. Lalu kita masukkan sintaknya, yaitu IP helper address, dan masukkan alamat dari IP server kita. Seperti itu cara memberikan IP pada jaringan secara DHCP menggunakan server
Oke, semua konfigurasi telah kita lakukan. Kita cek lagi topologi jaringan minimal terdiri dari 3 router, kita memilih 4. Subnettingnya telah kita buat, 3 network, oke. 1 router, 3 network, dan ada konfigurasi DHCP, SSH, dynamic dan juga statik telah kita lakukan. Untuk syarat selanjutnya bekerja secara logika dan fisikal, sama antara logika dan fisikalnya telah kita buat. Ya, dan selanjutnya maaf, ada satu poin yang tertinggal, yaitu transmisi lengkap yang terdiri dari wireless dan juga nirkabel. Sudah kita buat juga pada ruangan 5 dan juga ruangan 6 itu ada wireless. Oke, cukup sekian cara dan proses pembuatan sebuah topologi jaringan kantor yang saya rancang menggunakan Cisco Packet Tracer dengan syarat-syarat sebagai berikut. Sekian dari saya, maaf atas kesalahan dan juga mungkin ada beberapa konfigurasi yang salah. Sekian, terima kasih.